Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Komitmen dalam memberantas korupsi bukan hanya menjadi tugas KPK atau penegak hukum, semua elemen harus beriringan memerangi korupsi termasuk oleh TNI. Koordinasi KPK dan TNI harus difokuskan untuk berkolaborasi antara institusi agar semangat pemberantasan korupsi bisa sejalan. Termasuk polemik OTT KPK yang menjerat pejabat Basarnas yang merupakan anggota TNI aktif. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita dan pengamat militer Hairul Fahmi. Selamat malam Pak Romli dan Pak Hairul. Saya ingin ke Pak Romli terlebih dahulu. Selamat malam Pak. Kalau melihat dari kasus ini Pak Romli, dari mulai OTT, mulai dari pemeriksaan, gelar perkara hingga penetapan tersangka. Kalau Anda melihatnya, di mana sebenarnya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPK? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya perlu menyampaikan bahwa masalah ini, OTT KPK dan selanjutnya, terkait 4 undang-undang ya. Pertama Undang-Undang Tipikor, kedua Undang-Undang Penyelenggara Negara yang bersih bebas KKN, ketiga Undang-Undang 3197 Pralimiter, dan keempat Undang-Undang tahun 2004 tentang TNI. Jadi ada 4 undang-undang ya. Jadi tidak bisa dianggap sederhana. Ya. Demikian. Nah, kemudian dari keempat undang-undang itu, pertama-tama ya, dalam sistem perundang-undangan kita, undang-undang yang harus utamakan adalah Undang-Undang Tipikor. Oke. Karena disitulah diatur tentang perbuatan. Sesuai dengan doktrin hukum pidana dan strafrecht. Pembinaan atas perbuatan, ya perbuatannya diutamakan. Yang mengatur perbuatan disebut Tipikor adalah Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 yang diubah Undang-Undang 20 2001. Itu pertama ya. Kemudian sekarang subjeknya siapa yang melakukan itu? Tentu kebetulan bahwa ada terlibat anggota militer. Nah, disinilah mulai ada tafsiran dispute antara Mabes TNI dan KPK. Ya. Kalau melihat dari Undang-Undang KPK dan juga Undang-Undang Tipikor, maka KPK berwenang ya, melakukan pemeriksaan terhadap setiap pelaku undang-undang korupsi yang melanggar undang korupsi. Ada pemenuhi status, nah disitulah bukan masalah kewenangan tapi masalah koordinasi. Kalau kita merujuk pada KUHP, sudah ditentukan ada peralihan koneksitas, ya, tapi koneksitas itu tidak berlaku dalam Undang-Undang Tipikor. Karena koneksitas itu dalam KUHP lebih tertuju pada tindak pidana umum, tindak pidana biasa. Artinya, Pak Romli, apa yang dilakukan KPK saat OTT dan penetapan status tersangka itu tidak melanggar aturan atau prosedur, ini sesuai dengan wewenangnya begitu? Ya. Jadi kalau dilihat dari kewenangan tidak ada masalah pelanggaran. Kalau administratif ya. Tapi pelanggaran yang sifat pro justisia tidak ada, ya kan? Nah, saya lanjutkan ya. Jadi dengan demikian maka kita tidak perlu lagi karena kerjasama militer Pom Abri dengan Puspom ini dengan KPK sudah lama terjalin, ya. Bukan baru kali ini. Hanya mungkin ya tidak dilakukan secara terbuka pada publik oleh KPK. Dan kebiasaan KPK selalu begitu OTT diumumkanlah kepada publik. ABC-nya siapa? Nah, ini terjadi seperti itu. Menurut saya ya, itu masalah masalah korps ya. Juga korsa yang tersinggung ya. Jadi kalau masalah prosedur secara hukum, pro justisia udah benar, nggak ada masalah ya. Oke. Saya ingin tahu kalau Pak Hairul bagaimana tanggapannya Pak Hairul? Anda setuju dengan Pak Romli? Iya, kalau saya sih
Sebenarnya sama ya, menyoroti soal koordinasi ya. Jadi secara normatif itu kan memang baik KPK maupun TNI ini kan masing-masing punya landasan untuk mengklaim tadi ya, mengklaim kewenangannya. Tapi KPK memang secara khusus memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi di kalangan penyelenggara negara, terutama tapi ini ya, terutama para pimpinannya ini sebenarnya nggak boleh lupa gitu ya, bahwa selain kewenangan yang diatur oleh pasal 11 Undang-Undang KPK itu, mereka juga harus memperhatikan pasal 42 gitu ya, yang bunyinya itu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Jadi kalau kita lihat ya, ada catatan bahwa pada kasus korupsi di Bakamla misalnya, yang juga bermula dari OTT dan melibatkan prajurit TNI aktif, KPK dan Puspom TNI justru bisa dibilang cukup mampu bekerja sama dengan baik ya. Oke. Dan perkaranya tuntas di dua lembaga peradilan ini, di mana pelaku dari TNI diproses dan disidangkan melalui mekanisme peradilan militer, yang sipil di pengadilan tipikor gitu. Oke, baik. Pak Hairul dan Pak Rolim, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Saya juga ingin tahu, kemudian kalau seperti ini bagaimana dengan status tersangkanya? Apakah kemudian dianulir dan menunggu pendalaman bukti-bukti yang dilakukan oleh Puspom TNI, atau tetap memang tersangka ini tidak bisa kemudian dianulir atau diabaikan begitu? Nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini, pemirsa. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan ini, Pak Romli dan juga Pak Hairul, mengenai status hukum tersangka begitu. KPK mengatakan tidak keliru dalam penetapan tersangka. Tetapi apakah status tersangkanya ini kemudian bagaimana? Harus dianulir dulu begitu hingga Puspom nanti yang menentukannya setelah dilakukan penyelidikan? Pak Hairul? Ya, saya bukan ahli hukum ya, tapi menurut saya ya sementara ini tafsirnya begitu ya, karena perdebatannya semula seperti itu dan sudah disepakati bahwa ini diserahkan ke polisi militer, ya berarti prosesnya dimulai dari awal lagi ya. Tapi berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan dan diperoleh oleh KPK begitu. Dan saya kira dari komitmen yang disampaikan oleh Puspom TNI, ya saya kira juga tidak ada keinginan atau kehendak dari TNI untuk kemudian membatalkan dan kemudian tidak menetapkan tersangka, walaupun karena alat buktinya sudah cukup ya, ini juga ada OTT. Saya kira penetapan tersangka ini juga akan hanya soal waktu saja. Ini kan soal tadi yang disampaikan Pak Romli ya, ini soal ketersinggungan dari mungkin lembaga TNI ya, karena merasa mungkin dilangkai atau segala macam begitu ya. Tidak diajak berkoordinasi begitu ya. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat, saya kira tidak akan terlalu lama akan ada penetapan tersangka lagi. Karena sebenarnya peradilan militer juga bukan baru 1-2 kali yang menangani kasus korupsi gitu ya. Korupsi, ya. Sebelumnya juga sudah ada kasus pengadaan alutsista di Kemhan yang bahkan terdakwanya diputuskan hukuman seumur hidup gitu kan. Ya saya kira ada beberapa contoh yang bisa disodorkan. Kita akan lihat dulu, ini masih ada pernyataan TNI yang akan kami putarkan. Bapak-bapak, kita akan simak terlebih dahulu pernyataannya berikut ini. Dalam proses penanganan korupsi yang lalu itu sebetulnya di splitting atau dipisah. Jadi yang sipil diperiksa, diproses di KPK, sedangkan militer diperiksa di Puspom TNI atau di lingkungan TNI. Di dalam proses pemeriksaan penyidikan, KPK ada di dalam ruangan yang sama dengan penyidik Puspom TNI. Jadi sebetulnya ketika bicara pemberantasan korupsi itu sudah ada prosedur yang saya kira berjalan. Baik, itu tadi pernyataannya. Jadi penanganan korupsi dipisah, sipil itu KPK, kemudian militer itu Puspom TNI, tapi dalam proses penyidikan akan ada di ruang yang sama antara KPK dengan Puspom TNI ini. Tapi kita kalau mengacu begitu Pak Romli, dalam pasal 42 Undang-Undang 19 tahun 2019 kita akan lihat begitu KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan
penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Pertanyaannya ini mengendalikan, ini siapa? Artinya KPK kah yang berhak mengendalikan kalau sesuai dengan pasal 42 ini, Pak Romli? Ya, Anda menafsirkannya seperti apa? pasal 42 ini harus dilihat dari pasal 6 ya. Undang-undang KPK di mana dalam hal korupsi tipikor KPK lead di depan ya. Tapi juga KPK di dalam undang-undang tersebut diberi kewenangan lebih koordinasi dan supervisi. Dalam pengertian koordinasi dan supervisi itu yang kita lihat di dalam bunyi pasal 42. Jadi kalau demikian ya dalam prakteknya satu ruangan itu boleh-boleh saja. Yang penting setiap langkah-langkah penyidik POM itu harus diketahui dan disetujui oleh KPK. Tidak boleh Harus dengan menetapkan persetujuan sendiri. KPK. Iya, harus dibawa kendali KPK. Ya. Jadi tetap fungsinya koordinasi dan supervisi. Jadi Puspom tidak bisa menetapkan seseorang tersangka korupsi kecuali KPK menyetujui. Apalagi kasus ini sudah ada bukti permulaan cukup yang kuat dengan OTT, ya. Jadi mau tidak mau Puspom bekerjasama dengan KPK duduk bersama melanjutkan. Tidak boleh lagi mengeluarkan pernyataan untuk penetapan tersangka, tidak boleh diulang kembali. Karena apa yang dilakukan KPK sudah sah menurut Undang-Undang KPK. Ya, menurut Undang-Undang KPK sah. Dan coba lihat lagi, kita harus lihat juga undang-undang lain selain Undang Peradilan Militer, Undang-Undang TNI, ya kan? Nomor 34 tahun 2004, pasal 65. Itu Baik. terlihat pasal 65 ayat 2 itu tidak ada kepastian hukum. Seharusnya ada di mana TNI yang anggota militer yang melakukan tindak pidana. Oke, Di jadi situ seharusnya dari Puspom TNI melanjutkan begitu ya, bukan memulai Ya, dari hanya nol lagi melanjutkan di bawah penyelidikan yang kendali dilakukan. koordinasi Oke. supervisi KPK itu. Pak maksudnya, Romli, ya. tetapi untuk melanjutkan ini apakah tetap melanjutkannya di KPK, kemudian dari pihak Puspom TNI yang datang ke KPK kan kemudian berada di ruangan yang sama, atau seperti yang dikatakan tadi dari pihak TNI, KPK bersama-sama di Puspom TNI begitu? Ya beginilah ya, kalau soal itu koordinasi ya, koordinasi antar pimpinan KPK dan pimpinan di militer ya, koordinasi lah sebaiknya. Toh nggak ada masalah, tempat nggak ada masalah, tempat proses pemeriksaan. Yang penting penetapan tersangka harus dikeluarkan, diumumkan oleh KPK, bukan oleh Puspom TNI. Demikian ya. Oke. Baik, baik. Saya ingin ke Pak Khairul. Pak Khairul, kalau kita lihat gitu terkait dengan statusnya ini kan dikatakan anggota aktif, tetapi Henry sendiri ini telah berusia 58 tahun pada tanggal 24 Juli kemarin. Artinya ini meskipun masa pensiunnya itu baru akan dihitung per 1 Agustus 2023. Apakah pada proses hukum berjalan ini kan masih akan memakan waktu begitu ya untuk proses hukumnya, dan di sini akan ada pensiun begitu. Apakah proses hukumnya tetap di militer begitu, atau menurut Anda ini tidak berpengaruh? Iya, kalau kita melihat pada kasus-kasus yang sebelumnya ya, walaupun yang bersangkutan sudah pensiun, tapi ketika perbuatan itu dilakukan pada saat yang bersangkutan masih aktif, ya dilakukan proses peradilannya dilakukan di peradilan militer gitu. Itu yang kita lihat terjadi selama ini. Gitu. Karena itu yang dilihat itu kan pada saat dia melakukan perbuatan, bukan pada saat dilakukan proses hukum gitu. Baik, dan termasuk juga yang menjadi pertanyaan Pak Khairul terkait dengan transparansi penyelidikannya. Karena kalau kita ingat seperti kasus di Heli AW101 yang kemudian kasusnya mandek begitu, ini juga menjadi kekhawatiran jika kemudian kasusnya ditangani oleh militer akan seperti itu. Bagaimana kemudian transparansi ini bisa dijaga? Iya. Kalau kita lihat kan memang keraguan sebagian kalangan masyarakat ini saya kira sebenarnya bukan pada persoalan kewenangan tadi ya, perdebatan soal kewenangan, tapi lebih pada keraguan akan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat gitu ya. Selama ini kan ada persepsi maupun stigma yang terbentuk berdasarkan pengalaman masa lalu ya,
bahwa mekanisme peradilan militer itu mungkin dianggap punya kecenderungan lebih protektif terhadap prajurit TNI yang melakukan perbuatan melawan hukum ya. Di antaranya karena proses maupun eksekusi putusannya yang kemudian dinilai kurang transparan. Nah, saya kira sejauh belum ada ketentuan yang bisa mengakhiri segala macam perdebatan dan keraguan itu, ya saya kira ini justru momentum ya bagi TNI untuk menepis persepsi dan stigma tadi dengan sekali lagi menunjukkan komitmen konkretnya dalam penegakan hukum bagi prajurit melalui penanganan yang fair, imparsial dan transparan gitu ya. Kalau kita boleh ingat tadi selain kasus korupsi Bakamla yang berawal dari OTT KPK, pengadilan militer juga sudah punya rekam jejak yang memutuskan hukuman penjara seumur hidup pada Brigjen Teddy Hernayadi yang terbukti melakukan korupsi pengadaan alutsista di Kemhan. Ya. Baik. Ya, walaupun kita tidak tahu posisi inkrahnya, menurut saya putusan itu menunjukkan bahwa peradilan militer sebenarnya juga mampu menghadirkan putusan yang baik. Gitu. Baik. Oke, baik. Pak Romli, terakhir Pak Romli, kalau tadi Anda katakan sebenarnya apa yang dilakukan KPK sudah benar begitu, tetapi kemarin KPK mengakui bahwa mereka khilaf begitu Pak. Nah, ada kemudian tuntutan tanggung jawab karena ini menyangkut dengan wibawa KPK itu sendiri. Apakah menurut Anda harus ada tanggung jawab atau bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan KPK terkait hal ini? Ya, kalau mengikuti pernyataan Saudara Tanak mewakili pimpinan KPK, saya tidak setuju justru ya. Tidak ada persoalan memaafkan di sini. Karena kasusnya luar biasa, tipikor extraordinary crimes dilakukan dengan extraordinary measures, tidak ada celah yang disebut kesalahan, kekeliruan sedikit pun ya. Jadi permintaan maaf itu prematur menurut saya. Prematur karena belum dibaca, dipelajari, dan hanya dipelajari undang-undang peradilan militer, tidak dilihat undang-undang lain. Contoh, di dalam undang-undang ini ya terkait penyelenggara negara, Undang-Undang 2899 ada 7 subjek hukum penyelenggara negara yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang ketujuh adalah penyelenggara negara yang memiliki fungsi strategis di dalam penyelenggaraan negara. Antara lain fungsi strategis itu ya Kepala Basarnas. Sehingga dia termasuk sebetulnya penyelenggara negara. Tidak semata-mata status militernya. Oleh karena itu tidak perlu harus minta maaf. Saya betul kok KPK. Ya. Berarti tidak hilang kalau Anda menilainya seperti betul. itu ya Pak Romli ya? Ya, karena mengacunya ada 4 undang-undang yang harus dilihat, bukan hanya dilihat dari satu undang-undang saja, begitu Pak Romli. Baik, Pak Romli, sayangnya waktu kita sudah habis, begitu sayang sekali. Mungkin kita dapat melanjutkan perbincangan ini di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita, dan juga pengamat militer Pak Hairul Fahmi di Prime Time News pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak-Bapak. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.